Film ini dibuka di dalam pesawat penumpang maskapai 42 yang terbang dari Dallas ke London. Pilotnya, Kapten William Strong, sedang memberi pengarahan mengenai situasi penerbangan dan menyebutkan bahwa mereka akan mencapai tujuan mereka dalam waktu sekitar 7 jam. Dia juga mengatakan bahwa kondisi cuaca sangat sempurna dan mereka tidak akan menghadapi kendala apapun di sepanjang perjalanan. Kapten Strong ditemani oleh co-pilot, Daniel Prentich, yang telah terbang bersamanya beberapa kali. Saat keduanya tengah berbincang, sebuah anomali aneh tiba-tiba terjadi. Peralatan elektronik di dalam kokpit mulai berkedip, dan ini mendorong kapten untuk meminta bantuan. Untungnya, kontrol darat meyakinkannya bahwa mereka tidak memiliki masalah mekanis apapun, dan langit di depannya cerah. Dengan ini, sang pilot merasa lega tetapi saat mereka mencapai sedikit lebih jauh, mereka menyadari badai raksasa sedang terjadi. Karena terkejut, Kapten Strong segera menghubungi kontrol darat lagi, karena yang terakhir baru saja menyebutkan bahwa langit akan cerah. Namun, yang mengejutkan mereka, pria itu menyebutkan bahwa badai itu muncul entah dari mana. Tidak punya pilihan lain, sang kapten memberi instruksi kepada penumpang untuk tetap tenang di tempat duduknya, dan terus melaju melewati badai. Kopilot Daniel tidak yakin dengan ide itu, tetapi kapten mengatakan kepadanya bahwa itulah satu-satunya cara. Setelah itu, keduanya bersiap menghadapi turbulensi yang hebat, sementara para penumpang berteriak ketakutan. Untungnya, setelah sedikit ketakutan, pesawat itu melewati badai dan memasuki langit yang cerah. Ketika para penumpang bernapas lega, para pilot terkejut melihat langit benar-benar gelap, seolah-olah telah berubah malam. Selain itu, semua sinyal di dalam pesawat juga terputus. Saat ini, hanya radar yang berfungsi, dan semua komunikasi ke kontrol darat terputus. Meski begitu, mereka berasumsi bahwa itu hanya kerusakan akibat badai, dan terus melaju. Namun, ketika mereka gagal menemukan satupun pesawat di radar mereka, selama 30 menit berikutnya, mereka mulai curiga. Kapten Strong memutuskan untuk menerbangkan pesawat secara berulang-ulang, dengan tujuan menemukan seseorang di sekitarnya. Sebelum melakukan hal itu, dia menelepon salah satu pramugari, Cameron, dan memintanya semua orang untuk tetap tenang di tempat duduknya, karena mereka akan turun. Pada adegan berikutnya, para pilot mulai turun sesuai rencana mereka, dan tepat pada saat itu, mereka menyadari sesuatu di radar mereka. Awalnya sang kapten merasa senang. Namun saat Daniel mengatakan bahwa itu bukanlah pesawat biasa, ia pun mulai merasa takut. Mereka melihat sejumlah besar pesawat tempur membombardir sebuah kota, dalam apa yang tampak seperti perang. Hal ini membuat para penumpang panik, tetapi pramugari dengan cepat menenangkan mereka dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, di dalam kokpit, para pilot juga sama tercengangnya. Namun saat mereka baru saja menyelidiki situasinya, sekelompok pesawat tempur mulai mengitari mereka. Saat mereka hendak diserang, mereka menggunakan radar mereka untuk menjauh dari garis tembak dan kembali naik ke langit. Dengan ini, bahaya berhasil dihindari untuk sementara waktu, tetapi para penumpang mulai merasa cemas setiap menitnya. Beberapa dari mereka menuntut Cameron untuk mengungkapkan apa yang terjadi, tetapi dia dengan tenang meyakinkan mereka bahwa semuanya terkendali. Sementara itu, Kapten Strong gagal menghubungi siapapun di darat, dan karena dia tidak tahu lokasi saat ini, dia memutuskan untuk turun sekali lagi. Rencananya adalah untuk memeriksa keadaan sekitar, dan menyimpulkan lokasi pasti di mana mereka berada. Daniel langsung tidak setuju, karena dia khawatir dengan ancaman yang mengintai di bawah. Namun, ketika kapten menyebutkan bahwa mereka akan segera kehabisan bahan bakar, dia setuju. Sementara itu, dua penumpang, yang ternyata adalah sejarawan, Dale dan Bennett, menganggap situasi tersebut aneh dan memutuskan untuk memberitahu kapten tentang hal itu. Mereka kemudian menyelinap ke dalam kokpit dan memberitahu kapten. Kuat dugaan bahwa pesawat tempur yang baru saja mereka saksikan belum pernah dibuat sejak tahun 1945. Faktanya, mereka adalah Luftwaffe, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Nazi. Mendengar hal ini, Kapten Strong menjadi marah, dan dia memerintahkan Cameron untuk mengawal orang-orang itu keluar dari kokpit. Tetapi Bennett terus menyebutkan bahwa mereka entah bagaimana telah melakukan perjalanan waktu kembali ke tahun 1940, di tengah-tengah Perang Dunia II. Para sejarawan juga mengetahui bahwa pesawat telah kehilangan semua sinyal dan karena ini,
Kapten Strong dengan enggan memberi mereka waktu 30 detik untuk menjelaskan ceritanya. Setelah ini, orang-orang itu mengungkapkan bahwa pesawat itu gagal menangkap sinyal apapun, karena tidak banyak menara radio di garis depan Sekutu Barat pada tahun 1940. Mereka juga menyebutkan bahwa pesawat itu terbang melewati pengeboman Santa Azair, yang merupakan serangan Nazi yang diperhitungkan di pantai barat Prancis pada tahun 1940. Sementara itu, spekulasi tersebut hanya membuat kapten semakin marah, dan dia berasumsi bahwa para sejarawan mempermainkannya. Dia lalu menyuruh mereka kembali ke tempat duduknya, tapi tidak sebelum menyuruh mereka tutup mulut. Pada adegan berikutnya, pilot sekali lagi menurunkan pesawat, berharap untuk menangkap sinyal radio. Untungnya, mereka berhasil menghubungi seorang pria Inggris, yang langsung meminta kapten untuk mengidentifikasi dirinya. Kapten Strong menurutinya, dan juga menyebutkan bahwa mereka butuh bantuan segera, tetapi pria di radio yang bernama Nigel bersikap skeptis tentang motif mereka. Dia percaya bahwa tidak mungkin untuk menangkap sinyal radio dari pesawat terbang yang terbang di ketinggian sangat tinggi. Dan benar saja, selama Perang Dunia Kedua, Inggris tidak memiliki peralatan canggih untuk menyadap transmisi jarak jauh. Dengan waktu yang hampir habis, Kapten Strong meminta bantuan Nigel, tetapi Nigel bingung mengenai identitasnya. Akibatnya, Kapten Strong bertanya pada Nigel mengenai tanggal sekarang, dan Nigel menjawab bahwa tanggalnya adalah 17 Juni 1940. Hal ini mengejutkan Kapten, dan mereka akhirnya menyadari bahwa para sejarawan itu tidak berbohong. Namun, mereka masih tidak dapat meyakinkan Nigel bahwa itu adalah pesawat komersil. Karena tidak ada pilihan lagi, Kapten Strong memanggil para sejarawan dan membiarkan mereka berbicara dengan Nigel. Bennett menyimpulkan lokasi melalui asumsinya dan juga menyebutkan bahwa mereka telah melewati tempat di mana Lancastria tenggelam. Mendengar ini, Nigel terkejut, karena pada masanya, Lancastria masih aktif. Dia kemudian memutuskan untuk menemui atasannya dan mengkonfirmasi apakah orang-orang itu mengatakan kebenaran. Kembali ke dalam pesawat, seorang penumpang mendengar percakapan di dalam kokpit dan mengetahui situasinya. Dia kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan bangkit dari tempat duduknya. Setelah ini, dia mengumumkan kepada semua orang bahwa pesawat itu entah bagaimana telah melakukan perjalanan kembali ke tahun 1940, dan mereka sekarang berada di atas Prancis. Dia juga menyebutkan bahwa tentara Hitler saat ini sedang menyerang negara tersebut, dan mengusulkan agar mereka semua bekerja sama untuk menghentikannya. Mendengar hal itu, sebagian besar penumpang mulai menertawakannya dan memanggilnya orang gila, namun beberapa di antara mereka setuju untuk bergabung dengannya. Dengan ini, kelompok yang baru terbentuk memutuskan untuk membajak kokpit dan melakukan pendaratan darurat, tetapi mereka dihentikan oleh beberapa tentara Amerika. Tak lama kemudian, perkelahian pun terjadi, dan bahkan pramugari pun ikut terlibat dalam aksi tersebut. Untungnya, para penjahat itu berhasil ditundukkan dan mereka diikat di tempat duduk mereka, sehingga mereka tidak menimbulkan gangguan lebih lanjut. Sementara itu, Nigel kembali menghubungi para pilot dan mengungkapkan bahwa informasi mereka tentang Lancastria benar. Dia juga menyebutkan bahwa informasi tersebut membantu mereka menyelamatkan banyak orang. Hasilnya, Nigel akhirnya percaya pada Kapten Strong, dan memutuskan untuk membantunya mendaratkan pesawat. Namun untuk itu, ia memerlukan lokasi persisnya. Kapten dan para sejarawan memberikan perkiraan tentang lokasi mereka, tetapi itu masih belum cukup. Oleh karena itu, kopilot datang dengan rencana untuk mengembalikan lampu mereka, sehingga dapat terlihat oleh tentara Inggris. Sayangnya, begitu dia melakukannya, tentara Jerman menemukan mereka terlebih dahulu dan sekelompok pesawat tempur mulai mengepung mereka. Mereka mulai melempari pesawat dengan peluru, membuat para penumpang menjadi kacau balau. Meskipun demikian, Kapten Strong tidak panik, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan itu. Dia kemudian membuat rencana untuk mengalahkan pesawat Luftwaffe. Pada hitungan ketiga, dia menjatuhkan pesawat pada sudut yang sangat curam, dan saat hendak menyentuh daratan, dia mengembalikannya ke atas. Jerman juga mengikutinya, tetapi karena mereka tidak memiliki pesawat canggih, mereka gagal bangkit, dan akhirnya jatuh ke daratan. Pada adegan berikutnya, terungkap bahwa Daniel tertembak selama serangan itu, dan pesawatnya terguncang dengan beberapa lubang di dalamnya. Cameron segera menutup lubang dan memberikan pertolongan pertama pada Daniel. Setelah ini, Kapten Strong akhirnya memutuskan untuk menghadapi para penumpang yang ketakutan. Dia meminta salah satu pramugari untuk mengambil alih kemudi dan berangkat. Di sana,
Ia mengungkapkan seluruh situasinya, dan juga menyebutkan bahwa mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mendaratkan pesawat. Namun, serangan baru-baru ini merusak roda pendaratan pesawat, jadi mereka membutuhkan beberapa sukarlawan untuk memperbaikinya. Pada awalnya, semua orang tetap diam, karena mereka takut setengah mati, tetapi segera dua penumpang pemberani, Teresa dan Hector, setuju untuk menjadi sukarelawan. Tak lama kemudian, ketiganya menuju ke bagian ekor pesawat dan mulai menyelidiki. Teresa, sebagai seorang insinyur, dengan cepat mengidentifikasi masalah dan mulai memperbaikinya. Setelah beberapa waktu, dia berhasil, tetapi ada satu kendala terakhir. Roda pendaratannya terjepit sesuatu. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya, seseorang harus turun ke sana dan menyingkirkan objek tersebut. Sebagai seorang pemberani, Kapten Strong segera setuju untuk mempertaruhkan nyawanya, tetapi Hector bersikeras untuk melakukannya, karena kapten lebih penting. Dia kemudian perlahan-lahan berjalan menuju roda pendaratan, dan menggunakan palu, memperbaiki masalahnya. Kemudian, Kapten Strong kembali ke kokpit dan ke posisinya lagi untuk menghubungi Nigel. Setelah dia melakukannya, dia menyebutkan bahwa pesawatnya hanya memiliki persediaan bahan bakar untuk 80 menit lagi, jadi mereka butuh bantuan segera. Saat mereka sedang berbicara, dua pesawat Jerman tiba-tiba menyerang pesawat itu. Kali ini, mereka bahkan menembakkan rudal, yang menghancurkan semua jendela pesawat. Dengan semua penumpang dalam keadaan kaget, Kapten Strong lalu muncul dengan rencana lain untuk menghindari musuh. Dia menggunakan satu-satunya perlengkapannya, radar, untuk melacak musuh. Dia kemudian dengan cerdik menipu orang-orang Jerman dan membuat mereka saling bertabrakan, sehingga menyelamatkan nyawa semua orang. Setelah hampir tertembak, Daniel menyadari bahwa mereka tidak bisa terus turun ke bawah, karena itu akan mengungkapkan lokasi mereka kepada pihak Jerman. Tepat ketika semua harapan tampaknya hilang, Bennett muncul dengan sebuah ide. Dia mengusulkan agar mereka memotong radar pesawat dan mengirimkannya ke Nigel, sehingga dia dapat menggunakannya dan membimbing mereka menuju tempat yang aman. Para pilot ragu-ragu dengan rencana itu, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Setelah ini, mereka menghubungi lagi Nigel dan menjelaskan rencana mereka kepadanya. Nigel terkejut karena mereka rela menyerahkan senjata terbaik mereka, tetapi dia tetap setuju untuk membantu. Para pilot kemudian setuju untuk menyerahkan radar di lokasi tertentu dan mulai mempersiapkannya. Pada adegan berikutnya, pramugari mulai mencari-cari di dalam bagasi secara acak, berharap menemukan sesuatu yang berguna yang dapat meringankan beban pendaratan. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua menyerahkan beberapa parasut mainan, yang konon telah ia pilih untuk cucu-cucunya. Setelah ini, persiapan untuk menjatuhkan radar dimulai. Mereka dengan cepat membungkus radar tersebut dalam lapisan pakaian tebal dan menggantungnya dengan parasut. Setelah beberapa saat, mereka mencapai tempat yang dituju, membuang perangkat itu keluar dari pesawat dan memberitahu Nigel tentang hal itu. Sayangnya, paket itu mendarat tepat di dekat perbatasan Swiss-Jerman, dan ditemukan pertama kali oleh Nazi. Saat itu juga, beberapa anggota tentara Inggris tiba di sana dan baku tembak sengit terjadi antara kedua pihak. Untungnya, Nazi terbunuh, dan Inggris membawa paket itu ke Nigel. Tanpa membuang waktu, dia segera memasang radar di dalam markasnya dan mulai mengoperasikannya. Dia kemudian memandu kapten dengan bantuan perangkat tersebut, hingga mereka mencapai tempat yang aman. Saat ini, pesawat sudah sangat kekurangan bahan bakar, dan kapten meminta Nigel untuk menemukan tempat pendaratan sesegera mungkin. Saat dia sedang berjalan-jalan di tempat itu, dia tiba-tiba melihat titik besar di radar, yang tidak terlihat seperti pesawat apapun. Anehnya, titik itu ternyata adalah badai lain, mirip dengan badai yang memindahkan mereka ke dunia ini. Melihat hal ini, Kapten Strong menyarankan mereka untuk melewatinya, karena mereka tidak memiliki cukup bahan bakar untuk mendarat di tempat lain. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Nigel, dan berterima kasih atas bantuannya. Setelah ini, dia mengumumkan kepada para penumpang bahwa mereka akan melalui badai lainnya, dan jika mereka beruntung, mereka akan segera bertemu satu sama lain kembali. Kapten Strong kemudian menguatkan dirinya dan bersama Daniel, menjatuhkan pesawatnya ke dalam badai. Untungnya, rencana mereka berhasil, dan pesawat itu diteleportasi kembali ke masa sekarang di Berlin. Kontrol darat di sana menghubungi mereka dan menyebutkan bahwa seluruh landasan telah dibersihkan agar mereka bisa mendarat. Akhirnya, setelah 6 jam kekacauan dan teror, penerbangan maskapai 42 akhirnya mendarat. Pada adegan terakhir film,
Semua penumpang merayakan pendaratan dan mulai keluar satu persatu. Setelah beberapa saat, Kapten Strong juga keluar dari kokpit dan menemukan pria tua yang membantu menurunkan radar di dalam pesawat. Dia tampaknya sedang menulis buku berjudul Sistem Radar yang Menyelamatkan Eropa. Film berakhir saat ternyata lelaki tua itu adalah Nigel sendiri. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Dukung terus channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video lainnya.